Perkenalkan, nama saya presentasi dulu, Pak. Oke, presentasi saya sudah muncul ya. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar Salahuddin. Saya di sini anggota Internet Club. Yaitu mungkin kalau yang rasanya sama GitHub-nya bisa mutualan lah kita di GitHub. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita harus tahu tuh untuk ke materi kita hari ini kita harus tahu yang namanya JavaScript. JavaScript itu apa sih? Kalau di tulisannya nih, is programming language that conform the ECMAScript. Ada bahasa pemrograman yang memenuhi spesifikasi MKScript. Kurang menjelaskan ya. Jadi simpelnya aja. Ini berdasarkan survei dari Stack Overflow tahun 2020. JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer ya kalau kita bisa lihat. Jadi banyak perusahaan besar mesti kayak Netflix, Walmart, PayPal, mereka membuat aplikasinya menggunakan JavaScript. Nah, si JavaScript ini bisa apa sih dia? Kalau dulu si JavaScript itu cuman bisa buat bikin aplikasi website. Dia cuma bisa bikin aplikasi website ya. Udah nggak lebih dari itu. Programmer lain juga banyak yang menganggap JavaScript ini adalah bahasa mainan, buat mainan doang. Nah, sekarang karena mulai banyak komunitas dan disupport oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Facebook, si JavaScript ini mulai berkembang lagi. Jadi dia nggak cuma di website doang, dia bisa untuk membuat aplikasi web, bisa juga untuk membuat aplikasi mobile, bisa juga bikin aplikasi yang butuh data real time seperti aplikasi chat, aplikasi video streaming, terus dia juga bisa buat command line tools, terus game juga. Nah, si JavaScript ini bisa dijalankan di mana? Ya itu tadi, kalau dulu kan si JavaScript itu kan hanya diperuntukkan untuk membuat website ya. Jadi secara otomatis si JavaScript ini hanya bisa dijalankan di website, nggak di browser. Hanya bisa dijalankan di browser. Untuk browser sendiri, jadi di browsernya itu ada mesin JavaScript yang bisa menjalankan si kode JavaScript itu. Nah, untuk Firefox sendiri, nama JavaScript engine-nya itu SpiderMonkey. Kalau untuk Chrome itu ada VX. Nah, jadi kita lanjut nih. Pada tahun 2009 itu ada seorang programmer, dia yang sangat cerdas ya, yang bernama Ryan Dahl ini. Nah, Ryan Dahl ini dia ngambil source code-nya Chrome yang open source. Dia ambil si mesin VX-nya ini. Oh ya, mesin VX di sini bukan mesin mobil ya, tapi mesin JavaScript engine yang ada di browser Chrome. Dia ambil nih si mesin VX-nya ini, dia tanamkan di program yang berbasis C++. Dia tanamkan di situ. Nah, program itu yang sering kita kenal adalah Node. Saya tanamkan di Node. Jadi si Node.js ini itu adalah program berbasis C++ yang di dalamnya ada mesin JavaScript, mesin V8-nya ini punyanya Chrome. Jadi kita bisa menjalankan si JavaScript itu di luar browser. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke React. React itu adalah
library JavaScript, library slash framework untuk membuat user interface dengan cepat dan lebih agar UI kita lebih interaktif. Oke, kenapa kita di sini menggunakan React.js? Karena di React.js itu menggunakan konsep komponen ya, dan komponen itu bisa kita gunakan kembali. Misal kita ada apa ya? Ada suatu tampilan nih di website. Terus kita mau bikin, itu kan ada jadi tuh halaman pertama. Kita mau bikin halaman lagi, halaman baru. Nah, kita butuh tampilan yang sama di halaman baru tersebut. Jadi kita nggak perlu yang namanya bikin ulang codingan kita lagi untuk membuat tampilan yang sama. Kita tinggal panggil aja komponen yang sebelumnya ada di tampilan yang lama, kita panggil lagi di tampilan yang baru. Nah, itu konsep sederhana komponen lah. Terus di React ini juga menggunakan yang namanya JSX. Jadi kita nggak perlu susah-susah misahin antara markupnya sendiri sama logiknya sendiri. Markupnya itu si HTML-nya. Kita nggak perlu susah-susah nyisain HTML sendiri, taruh sendiri, terus logiknya sendiri, nggak perlu. Kita tinggal langsung tulis aja HTML di JavaScript itu sama logiknya juga. Jadi nggak perlu ribet lah. Oke, di React ini juga kita dimanjakan oleh namanya fitur virtual DOM. Jadi untuk kita langsung ini aja ya, langsung kita lihat contohnya. Nah, untuk di sini misal kita akan membuat perubahan ya, kita mau mengubah halaman, kita tanpa perlu si halaman ini mereload, kita langsung klik aja, dia langsung ganti. Jadi di belakang layar sudah di desain khusus lah untuk bisa seperti itu. Oke, berikutnya si React ini sangat populer di industri. Contohnya misal kalau teman-teman sering lihat requirement untuk daftar pekerjaan khususnya di bidang IT di apa ya? Kebanyakan tuh programmer web. Itu kebanyakan persyaratannya adalah pertama pasti bisa HTML, bisa JavaScript, bisa CSS, bisa. Terus ada menguasai React.js atau Vue.js mendapatkan nilai plus. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menambah skillnya di bidang, khususnya di bidang front end ya, cocok banget buat mempelajari React ini, React.js. Sebelum belajar React.js nih, teman-teman harus menguasai dasar-dasar JavaScript. Di antaranya tuh tipe data, pasti dong. Tipe data, variable, function, looping. Terus juga teman-teman harus bisa yang namanya promise sama synchronous. Yang callback, promise, yang and then, terus yang async await. Nah, itu teman-teman harus bisa tuh. Terus oh ya, di React ini kita pasti dong menggunakan, kita pasti bermain baik dengan yang namanya data, olah data. Nah, data-data itu kebanyakan disimpan di array. Nah, teman-teman harus tahu tuh cara mengolah si array tersebut, yang sering dibilang juga itu namanya array method. Array method tuh kayak misal for each, map, atau filter dan lain-lain. Dan juga di sini misal teman-teman menggunakan React.js ini sebagai front end dan menghubungkannya dengan back end, teman-teman harus juga bisa yang namanya fetch API dan membuat HTTP request ya untuk mengirim data dan antar
untuk mengirim data lah antara si React dan si backendnya. Kita lanjut ya, Redux. Redux ini adalah library JavaScript yang open source yang berfungsi untuk memanage state di aplikasi kita. Si Redux ini ya bisa dikenal sebagai state management ya, state management ya. Nah, si Redux ini nggak cuman bisa digunakan di React aja, si Redux ini bisa digunakan di Angular, bahkan di Vue juga bisa, bahkan di vanilla JavaScript juga bisa. Vanilla JavaScript istilah lainnya JavaScript murni. Nah itu. Oke, biar nggak banyakan ngawang-ngawang ya, kita langsung aja terjun ke codingannya. Belum mulai. Ini mungkin panitia bisa bantu share itunya ya, modulnya ya, di grup WhatsApp. Yang pelatihan dia. Nah itu. Jadi di modul itu sudah saya tulis lengkap untuk cara membuat aplikasinya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang ngikutin cara kami dari awal. Nah, cara yang awal tuh kita bikin UI ya, bikin UI bersama Mas Unto. Gimana? Tunggu. Kita share dulu. Kita share modulnya. Nah ini ya teman-teman ya, saya share di grup. Boleh. Nah itu linknya tuh di grup. Nah di modul ini udah lengkap, sudah saya tulis lengkap tentang cara pembuatannya. Oh ya tadi sampai, oh ya kalau yang pertama itu kan acara kita kan tentang buat UI ya sama Mas Punto. Acara yang kedua itu membuat slicing website bersama Mas Trias ya. Jadi dari UI itu dari mockupnya di slicing, dibuat HTML lah. Nah, habis dari situ, habis dari buat HTML lah, kita masuk ke sini, bikin aplikasinya menggunakan React. Oke, di modulnya udah ada semua. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan ya, teman-teman harus misalnya yang namanya Node.js sama Visual Studio Code. Di sini teman-teman boleh sih pakai kode editor lain, tapi yang saya sarankan Visual Studio Code ya, karena apa? Karena extensionnya pasti banyak, terus tampilannya juga bagus. Jadi kalau kita ngoding tuh kan jangan sampai kita apa ya, membuat mata kita sakit gitu karena tampilannya kurang nyaman. Nah kita tuh harus ya membuat diri kita nyaman lah agar kita ngodingnya bisa lama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Kita bikin, kalau tadi teman-teman udah install si Node.js-nya, teman-teman bisa langsung buka Visual Studio Code-nya. Oke, terus habis itu buka terminalnya ya. Jadi kalau mau buka terminal bisa pakai ini atau enggak Ctrl terus backtick. Nah, buka kan. Ini di sini kita
kita bikin project baru, mpx create react app kuliner underscore id. Oke, dapat ya. Nah, ini bisa kita tunggu aja. Oke. Oh iya, nanti di aplikasi kita pasti akan pakai yang namanya React Router sama React Redux ya. Ya, ini penjelasan ada di sini. Oh iya, untuk penjelasannya nih, saya buka coret-coretan dulu. Biar teman-teman paham sama yang namanya konsep si Redux-nya, si state manajemennya. Sambil kita nunggu ininya ya. Sambil kita nunggu si React-nya ini jadi. Nah. Oke. Oke, untuk kemarin kan teman-teman sama Mas Trias bikin tampilan ini ya. Nah, untuk kali ini di React ini kita kan mau buat aplikasi kita kan berdasarkan komponen ya. Jadi satu halaman ini kita bagi lagi menjadi beberapa komponen. Contohnya untuk home page ini ya, ini home page ini dipecah menjadi beberapa komponen, yaitu pertama kita pecah dulu menjadi navbarnya. Kita buat tahu komponen navbar nanti. Habis itu kita pecah lagi si slider atau si jumbotronnya ya. Terus masuk ke bawah kita pecah lagi untuk produk sectionnya. Produk section. Jadi isi tentang produk-produk. Nah, produknya sendiri kita pecah juga. Tadi produknya juga ada. Kita pecah lagi di bawahnya sendiri tuh footer. Oke, bentar lagi selesai nih. Nah, oh ya, di sini kalau saya sendiri menggunakan extension ya, menggunakan beberapa extension ya, yang pastinya agar lebih mudah lah. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa misal extensionnya itu adalah React E7, React Redux, GraphQL, React Native, Snippet. Nah ini tuh untuk mempermudah lah dalam kita membuat kerangka codingannya nanti. Terus oh ya teman-teman, misal kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya di kolom chat, bisa tanya di kolom chat nanti. Mungkin MC bisa tolong bacain kalau ada peserta yang tanya. Di sini juga kita lanjut ya. Di sini saya menggunakan tema si, kalau di YouTube ada channel Design Course. Nah, ini saya pakai temanya dia, si Gary Simon. Itu juga lebih enak tuh di mata jadinya. Terus, nah ini nih yang penting nih. Saya menggunakan extension Prettier. Jadi begitu di save,
langsung seketika si codingnya itu jadi rapi sendiri berkat si extensionnya ini. Oke, ini udah keinstall ya, udah keinstall. Kita langsung masuk ke projectnya. Projectnya tadi namanya linear score ID. Oke, masuk. Oke, untuk ngecek apakah aplikasi sudah bisa belum, kita ketik npm start. Ini untuk menjalankan React servernya. Sepertinya rada lemot ya. Bentar, saya tutup dulu ininya. Oke. Kita lanjut di sini. Nah, ini tampilan awal si aplikasi React ini kalau kita belum ngapa-ngapain. Kita buka projectnya. Nah, ini ya folder default si React-nya. Jadi kita nanti bikin sesuatunya itu di dalam folder src ini. Oh ya, sebelum kita mulai, kita masukin sih bootstrap ya dulu, karena kemarin masih pakainya bootstrap ya. Kita buka nih si, oh ya teman-teman bisa buka ini ya, index HTML ya, ada di folder public. Terus saya mau copy dulu. Di sini menggunakan bootstrap 4. Kita ambil bootstrap 4-nya, linknya. Nah ini udah, kalau udah kita kembali lagi kayak yang tadi ya, tutup dulu, kita masuk ke sini. Nah teman-teman nih, ini adalah file yang sangat sakral di React. Jadi kalau teman-teman typo ya nanti si React-nya itu bakal error. Jadi jangan sampai typo ya. Nah ini nih, di sini saya tambahin si bootstrap-nya. Nah ini aja, habis itu di save. Oke, kita lanjut di sini nih, di folder src ini. Kita pertama buat dulu folder komponen. Nah, ini di sini untuk membuat komponen-komponen kita. Terus kita buat lagi di sini folder text. Nah, ini untuk membuat halaman-halaman kita. Terus kita buat lagi store. Nah, ini buat menampung si redact-nya. Oke. Di sini kita nggak perlu ini ya. Ini hapus saja. Saya coba nih tampilin salah satu, misal satu. Jangan terlalu gampang. Kita coba buat komponen. Pertama kita buat komponen navbar dulu. Kita buat komponen navbar, terus saya navbar.js. Nah, karena tadi kita udah menggunakan extension S7 dan bla 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 itu tadi, kita dengan mudah untuk membuatnya. Kita tinggal pencet shortcut aja ya, RFCE, begitu kita enter, nanti dia otomatis buat kerangkanya ini. Nah ini nih, kita coba
tampilin H1. Halo. Nah, udah. Terus kita importnya di sini. Oh ya, ini kita nggak perlu ya. Kita import di sini navbar from folder komponen. Nah, aduh. Navbar. Habis itu kita panggil di sini navbar. Oh iya, masih nggak kelihatan ya itunya ya, codingannya. Ini entah gedein lagi. Oke, udah kelihatan ya. Kita lihat di ininya. Nah, ini muncul kan. Oke. Pertama kita membuat si navbar dulu. Kita buat komponen navbar seperti ada di sini ya. Nah, tadi kita bikin komponen navbar dulu. Kita ambilnya dari modulnya. Navbar. Setelah itu kita hapus ini, iya ding. Nah, di sini kita hapus. Tapi saya kita coba lihat. Ini udah jadi ya si komponen navbarnya. Oh iya, di sini di React ini biar teman-teman nanti nggak salah, si React ini jadi dia kalau penyebutan kelas itu nggak bisa tulis kelas saja, itu nggak mau, dia harus pakai kelas name, kalau nggak nanti dia keluar warningnya. Terus kalau di React ini juga kita nggak perlu yang namanya nih ref ini loh, ref misal gini, itu tuh kita nggak boleh pakai ini, kalau nanti si React-nya itu marah-marah ya kalau kita pakai ini, kasih warningnya banyak banget. Jadi nanti kita pakainya React router. Nah, itu untuk menggantikan si apa ya namanya itu anchor tag kalau nggak salah, yang buat ganti itunya tadi. Oke ya, kita bikin ininya, kita lanjut bikin komponen header. Oh ya, untuk membuat komponen usahakan teman-teman buat itu pertamanya huruf gede, jadi biar lebih enak aja nanti. Slider yes, seperti biasa. Oh ya, ini jangan lupa ya, kita copy aja nih. Jadi teman-teman balik ke ini di app.css ini, kita nggak perlu ini lagi, kita paste aja yang pakai yang tadi. Nah, ini jadi si ini ganggu. Nah, jadi si ininya nomor keranjangnya itu bisa tampil lah lebih bagus posisinya. Kita langsung copy aja ya yang ada di ini. Oke, nanti saya jelasin kok. Oke, di komponen ini jadi teman-teman misal mau menggunakan CSS tapi nggak
nggak di app CSS ini, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, style langsung ya. Jadi untuk membuat style langsung, pertama teman-teman masukin ke dalam variabel dulu. Variabelnya terserah mau constant apa enggak. Nah habis itu pas di elemennya teman-teman tinggal masukin gini aja, stylenya kurung kurawal buka, terus masukin tuh variabelnya, langsung deh nanti style ini masuk ke elemen ini begitu. Oke, kita save. Kalau kita save pasti ada error. Oh nggak ada, tumben nggak ada. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya ngambil ini ya dulu, ngambil bahan-bahannya. Ambil bahan-bahannya yang sudah disediakan itu buat gambar-gambaran nanti. Nah ini nih, teman-teman bisa buka ini ya, link Google Drive ya. Nah ini semuanya di download aja. Kalau udah, nanti teman-teman tinggal copy aja. Nanti tunggu. Oh ya, di sini kita buat folder lagi ya, folder image. Nah, karena saya udah download, jadi saya tinggal copy aja. Oke, saya copy ke dalam sini. Nah, nanti teman-teman kalau udah download, kalau bisa disusun seperti ini ya foldernya. Nah nih seperti ini nih, disusun kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah dikasih, nah nanti di sini kita tes. Kok nggak muncul gambarnya? Padahal udah dikasih gambar, ya pasti belum muncul. Karena teman-teman belum manggil sih komponennya tadi. Jadi teman-teman kalau mau manggil, pastikan teman-teman import dulu di sini ya, app JS ini. Teman-teman import dulu. Import. Ini namanya base slider from component slider. Di situ slider. Kita coba. Wih, tampil. Kita lanjut ya. Kita bikin komponen produk. Ini ada S-nya. .js. Nah di sini teman-teman bisa copy aja. Nah di komponen produk ini, yang ini ya. Di komponen produk ini jadi dia tuh berfungsi sebagai kerangkanya. Jadi di kerangkanya ini nanti dia mengambil. Nah ini untuk jelasinnya kita bikin dulu aja. Kita bikin lagi komponen produk. Ini nggak ada S-nya. Kita copy lagi. Ini kita save. Sudah. Nah, nggak muncul ya. Kita panggil lagi nih di sini.
udah kita save. Wih, muncul. Nah, jadi fungsi komponen produk sini kita kecilin. Nah, fungsi dia ini dia masih pakai data dummy ya, data dummy dulu. Datanya langsung di komponennya langsung, belum pakai state. Nanti kalau udah pakai state kita pindah ini ya, si datanya ini ke state-nya. Jadi dia di sini dia itu manggil si komponen produk ini. Nah ini dia ini, jadi ini isinya cuman HTML biasa ya, cuman dia hanya satu ini doang, satu kotakan ini doang. Satu kotakan itu yang isinya pasti ya, ini judulnya nih, ini judulnya, ini URL gambarnya, judulnya sama harganya itu dinamis semua ya. Jadi ketika dia dipanggil di sini, kita tinggal mengirimkan datanya aja menggunakan prop. Kita kirim dan kita ambil di sini, habis itu kita ambil datanya terus buat kita tampilkan. Jadi ini, jadi yang berubah array ini di ya map itu ya looping juga, hampir sama kayak looping. Jadi looping terisi datanya sama data produk ini, saya arraynya di looping per itemnya itu kita manggil si komponen produk. Si komponen produk ini kita kirim data per itemnya di komponen produk. Kita tangkap tuh datanya, data yang tadi itu kita tampilkan. Untuk menampilkannya gampang ya, di sini ya, tinggal menggunakan kurung kurawal atau kurung kurawal buka. Habis itu kita tulis variabel yang akan ditampilkan. Terus udah deh, kita tutup. Pasti datanya akan tampil. Oke, kita lanjut bikin komponen footernya. footer.js. Kita paste langsung, terus kita tampilkan lagi di app.js nya. Oke, nah ini udah tampil ya. Untuk di komponen footer ini ya simple lah, hanya HTML biasa. Mungkin teman-teman belum ada bayangan ya untuk fungsinya si komponen ini gimana. Nah, jadi kita balik ke modulnya. Di sini kita buat semua komponennya dulu. Setelah udah, kita langsung ke page. Ya, nanti kita akan ada halaman home, menu, food detail, keranjang, sama checkout. Oke. Kita buat, tuh ini muncul lagi. Kita buat ini ya. Kita buat halaman baru. Namanya tuh home.js.
paste aja nih. Oh, ini ada slider lagi, ini ada produk lagi. Nah, jadi di sini kita manggil komponen si produk yang ada S-nya itu. Kita panggil lagi di sini. Itu kita tampilkan di halaman home. Oke, udah kita save aja. Kita save. Nah, terus di app.js-nya ini kita nggak perlu lagi ini nih. Kita panggil aja sih. Oh, udah ya, kita ituin. Nah, udah deh tampil. Sama aja sih. Ya nggak sama. Nggak sama. Kalau dibilang sama, ya mungkin bisa dibilang sama ya tampilannya. Tapi di sini berbeda aslinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita langsung bikin dulu aja sesuai modulnya. Jadi biar gampang lah jelasinnya. Oke, kita bikin page baru. Kita bikin daftar menu.js. Kita paste aja tuh langsung. Nah, terus kita bikin lagi pack-nya food detail. Nah, ini food detail.js. Food detail. Keranjang juga kita bikin card.js. Kita paste. Habis itu sorry, saya ganti dulu, kayaknya ada salah nih. Card.js. Nah, dalam situ juga ada lagi, kita bikin komponen lagi. Komponen card item.js. Card item.js. Nah, terus kita save. Ini datanya masih ditulis manual di sini ya. Nanti dulu pasti dan saya jelasin. Kita buat lanjut lagi, kita bikin halamannya. Kita bikin halaman baru lagi. Tuh check out.js. Kita pastein di sini. Nah, jadi kalau kita balik ke aplikasi kita kan tadi kan udah dibikin semua tuh halamannya. Pasti pencet ini, nggak bisa, nggak keluar apa-apanya. Ya pasti nggak keluar. Jadi kita di sini perlu yang namanya React Router. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa install. Ini masuk ke folder dulu ya tadi ya. Kuliner ID. Nah, di sini teman-teman bisa install npm install React Router DOM.
5. Terus ya ini dulu, teman-teman inisial ini dulu. Nah ini jadi fungsinya tuh untuk menggantikan tag A-nya itu tadi. Jadi kita bisa berpindah halaman. Ini dulu ya. Ini kadang bikin kesel nih kalau ngedituin. Jadi kadang tuh keluar error yang pas kita running ini, dia keluar error yang gak mutu gitu loh. Dia nampilin error tapi gak jelas errornya apa, dia gak ngasih tahu errornya di mana. Nah kita lanjut lagi. Di sini kita nggak perlu nih, kita nggak perlu lagi nih, kita hapus aja. Ada yang baru masuk. Oke, yang baru masuk bisa ikuti ya. Di sini kita import dulu tuh, ya namanya import kurung luka. Kita import banyak. Yang pertama terus router ya, router. Habis itu kita import route. Habis itu kita import switch from react router DOM. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita buat dulu router ini kan, terus kita masukkan nih di sini, masukkan di sini. Habis itu di sininya kita buat switch ini. Kita nggak perlu ini nih, hapus saja. Kita habis switch, kita bikin lagi route. Nah, jadi kalau teman-teman misal buka website itu kan pasti kita pakai kita ada yang namanya URL ya. Jadi misal ini slash apa gitu, nanti jadi pasti si website akan buka halaman yang itu. Jadi kalau kita ingin berpindah halaman kan bisa, kan pasti ini juga berubah kan. Nah, kita di sini tulis jika URL-nya path-nya itu sama dengan slash, kita arahkan komponennya, kita arahkan ke halaman home. Udah, kita tutup. Kita coba nih, kita save ya. Kita coba. Nah, tampil ya. Oke, kalau satu doang nggak bisa buat kasih contoh. Kita bikin lagi. Jadi misal kalau ininya ke checkout, kita panggil
halaman checkoutnya. Nah, kita save. Jadi kalau ini kita ganti checkout. Nah, oh dia nggak nampilin, dia masih tampilin home. Nah iya dong, dia juga nggak salah dong. Jadi, aduh, monoto terminal menurut pencetnya itu. Jadi ketika di padnya itu ada slash, dia menampilkan halaman home. Nah, di sini kita kan tulisnya slash checkout. Nah, dia nggak salah dong. Di URL kita kan kita juga nulis slash. Kita di sini slash. Nah, jadi dia secara otomatis panggil si home ini. Jadi untuk memperbaiki hal ini kita harus tulis namanya Isaac. Jadi kalau di URL itu tertulis slash, benar-benar slash doang ya. Kalau slash doang baru dia nampilin home. Nah kalau nggak slash doang tapi ada checkoutnya, dia nampilin halaman checkout. Tuh kita lanjut bikin ya. Kita tampilin semua, kita kasih semua halaman, kita kasih semua halaman padnya, kita kasih padnya. Jadi kalau detail ID, nah ini nanti buat tampilin food detailnya, food detail. Terus lagi yang belum apa ya, oh ya, menu, daftar menu. Sepertinya kita belum membuat halaman menu. Nah ini jangan kelupaan nih, jangan kelupaan. Kita balik lagi sini, kita bikin lagi halaman menu .yes, langsung paste aja. Kita balik lagi ke sini, kita panggil tuh halaman menunya. Oh nggak mau, kita import manual deh kalau mau. Import menu from page menu. Oh tadi kita salah ya, kita daftar menu ya. Oh iya, daftar menu. Oke. Jadi ini nggak usah kita pakai di sini. Daftar menu. Nah, terus, oh iya, kartnya belum. Kita bikin lagi kalau ke alamat, ke URL itu cart, kita panggil halaman cart. Dah, kita cek satu-satu nih. Misal cart, oh udah muncul kan. Terus detail belum ya, detail harus ada slashnya, slash 1. Nah dia baru muncul. Nah jadi kita nggak mungkin dong kita ngasih alamat di sini terus, kita maunya kita pencet ini langsung keluar halamannya. Oke, kita kembali ke modul. Pastikan yang ini sudah semua ya. Kalau sudah semua, kita lanjut ke React Router. Nah, kali ini kita udah
Oh ya, ini nih navbar ya. Navbar mana navbar? Nah, navbar lagi ini kita update nih pelan-pelan ya, kita update. Kita masuk ke navbar. Jadi kita import dulu. Di sini kita tujuannya untuk menggantikan ini ya. Ini CA drive anchor tag ya. Untuk menggantikan ini. Karena di React nggak mau pakai ini. Kalau pakai ini dimarah-marahin sama React-nya. Kita import link from React router DOM. Nah, habis itu kita bungkus nih. Kita bungkus. Kita bungkus si home ini. Habis itu kita kasih tuh. Nah, jadi dia ini mau diarahin kemana kalau kita ngeklik si elemen home ini, si div ini. Jadi kalau kita home, kita arahkan ke slash, terus kita bikin lagi link. Oke, kita masukkan. Kok nggak masuk? Oh iya, masuk link. Kita arahkan ke daftar menu. Slash apa sih? Daftar menu ya. Terus kita bikin lagi link tuh slash ke ranjam berarti slash card. Oke, kita masukin lagi dia, kita balik ke aplikasi kita pencet. Wih, kita sudah bisa berganti halaman menggunakan tadi ya, link tadi ya. Oke, kita balik lagi ke modul. Tadi yang ini kita udah ya, yang ini kita udah. Nah, kita harus mengupdate si produk elemen, si komponen produknya. Nah nih, si produknya itu berarti si ininya ya, si kotakan ini ya. Nah, jadi fungsinya komponen di sini, kalau misal tadi yang pertama kita mau buat halaman baru, ya. Jadi kita tuh nggak perlu susah-susah modding ulang si navbar sama si footernya ini. Kita tinggal panggil aja kayak di sini nih. Kalau di sini ini si navbar sama si footer kita panggil aja kan, kita panggil sekali. Habis itu yang di dalam switch-nya ini itu adalah halaman yang ditampilkan. Jadi dia menampilkan halaman berdasarkan kita ngetik apa di URL-nya, apa yang diketikkan, path-nya apa gitu. Kita sampai mana tadi? Ke modul ya. Oh iya, si product.js-nya. Nah, kelebihannya lagi. Jadi kita kalau misal kita mau ganti setiap ini kan, kalau kita klik ini kan udah bisa nih. Jadi kalau setiap kita klik itu dia ngarah ke halaman detail berdasarkan ID-nya. Nah, kita kan belum bisa tuh. Karena belum bisa, kita harus ganti dong. Dan nggak mungkin juga kita gantinya satu per satu ini. Capek dong kalau ganti satu per satu. Apalagi kalau misal di halaman menu nih, di halaman menu kan produknya banyak tuh. Masa kita ganti satu per satu, capek kalau ganti per satu-satu. Nggak efisien.
Jadi kita copy paste aja biar cepat. Jadi kita pakai ya namanya komponen tadi. Komponen kita edit si produknya itu. Terus habis itu kita tambah nih link ini ke detail plus ID-nya berapa. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita misal di sini ya, klik pesan, terus langsung dong dia bisa pindah ke halaman detailnya. Oh iya, tadi tuh ada yang kurangan ya. Tadi tuh ada kekurangan. Importnya belum. Terus ini juga belum. Nah, pas saya tuh. Ya, jadi ada ikonnya ya. Terbalik. Nah, ada ikonnya ya. Oke. Kita lanjut. Kita balik ke modul dulu biar nggak nyasar. Nah, ini udah nih. Kita lanjut ke redact. Nah, salah ya. Sampai sini belum selesai. Di redact masih panjang lagi nih kita. Oh iya, kita install redact-nya lupa. Kita install redact. Caranya bisa kalian lihat di modul. Kita install. Kita masuk ke foldernya. Kuliner ID. Nah, di sini kita npm install Redux versi 4 sama React Redux-nya. Kenapa versi 4? Ya, untuk sementara pakai versi 4 dulu karena versi 5-nya belum, masih baru lah. Takutnya nanti kalau ada bug di jalan susah. Nah, ini udah kita install. Kita balik ke, kita bukan ini, index.js. Tuh, sebelum kita kesini kita bikin dulu kerangkanya. Kita masuk ke folder store, habis itu di dalamnya kita bikin resource sama kita bikin lagi action. Nah, di dalam reducer ini kita pertama kita bikin, oh iya, kita balik ke ini aja deh, ke Figma ya, ke penjelasannya. Nah, jadi di aplikasi kita ini kan dari awal sampai akhir untuk berbeda-beda halaman kan kita membutuhkan data yang sama ya. Dan kita juga perlu mengupdate data. Jadi kita bisa mengupdate data di halaman ini, di halaman berikutnya juga harus update datanya. Nah, untuk memecahkan masalah itu, kita pecah dulu nih dari aplikasi kita ini. Kita pecah datanya menjadi beberapa bagian, yaitu ada stat. Kita pecah menjadi data khusus produk. Isinya ini data card. Data card isinya kayak gini deh. Nah, data card itu isinya kayak ini. Nah, habis itu kita bikin lagi datanya. Data order.
Nah, di dalam data order ini ada name, nama pemesannya, siapa yang pesan makanannya, sama nomor mejanya. Habis itu di sini ada card ID-nya. ID sekarang banyak. Jadi di sini kita punya data produknya. Data produknya tuh ya isinya ini, isinya URL gambarnya, gitu. Oh, nama makanannya, harganya, terus apa lagi ya? Ya itulah deskripsinya dan lain-lain. Nah itu kita perlukan untuk tadi itu kita mungkin memanggil ulang si komponen produknya. Nah dalam kita memanggil ulang kita mengirimkan data-datanya ke sini. Nah data-data itu dari mana? Nah yang data-data dari itu untuk sementara kan kita masih simpan di komponen masing-masing komponen ya, di sini masing-masing komponen yang ada di halaman kita, yang ada di aplikasi kita. Nah untuk nanti data-data itu kita simpan di satu satu tempat, yaitu di redaknya itu. Terus habis itu kita ke cardnya. Di cardnya ini, jadi kalau misal kita pesan makanan ya, kita pesan makanan di cardnya, kita pesan makanan nih, kita pesan makanan, kita masukin jumlah pesanannya berapa, habis itu keterangannya apa, kita kan harus tahu tuh, tercatat pesanannya masuk berapa, keterangan apa aja, harus kita catat. Habis itu biar bisa kita tampilkan lagi di halaman keranjangnya ini. Nah di sini untuk menyimpan data sementaranya itu kita butuh yang namanya state management tadi. Nah itu kita taruh di satu tempat di redact juga, tapi kita kelompokkan datanya menjadi data card. Habis itu nggak ada ya di sini ya. Habis itu di sini ini halaman checkoutnya, nah ini kan kita menampilkan ini juga ya, order details, makanan dipesan apa aja, habis itu dipesan oleh siapa, nomor PJ-nya berapa. Nah data-data itu kita simpan juga di redaknya, kita simpan di, kita kelompokkan di ini order ya, di situ. Jadi otomatis kita harus mengelompokkan tiga data ini. Oh iya, kita kelupaan. Untuk di redact ini ya, jadi itu nanti ada yang namanya, kalau kita buka redact, kalau di redact itu kalau masuk ke sini, nah ini kerangka defaultnya ya, kalau bisa dibilang kerangka itu pasti seperti ini. Ada yang namanya reducers, ada yang namanya store, ada yang namanya subscribe, sama ada yang namanya dispatch, atau bisa dibilang actionnya. Jadi kita balik lagi nih, si store itu kita bisa bilang, si store itu ibaratnya ya gudangnya, tempat kita naruh barang. Nah di gudang itu kita juga punya yang namanya reducer. Reducer itu yang mengelola gudang, dia mengelola keluar masuknya barang. Terus ada juga dispatch. Dispatch itu dia yang memerintah si reducer ini. Nah sayangnya si reducer ini dia adalah robot yang bisa diperintah oleh dispatch. Jadi untuk misal kita mau memasukkan barang, menginput barang, kita memasukkan
Jadi si dispatch ini memerintahkan si reducer untuk menginput barang ke gudang. Sama juga misal kita mau mengeluarkan gudang, si dispatch yang nyuruh si reducer untuk mengeluarkan barang dari gudang. Jadi si reducer ini, si robot ini, dia udah didesain khusus agar ketika perintahnya dipencet atau jadi si robot ini punya tombol-tombol lah. Di setiap tombol itu udah ada perintah-perintahnya. Ketika tombol itu dipencet, dia otomatis langsung melakukan perintahnya, actionnya. Nah, ketika perintah itu dipencet oleh si dispatchnya, langsung bisa melakukan harus bisa, ya itulah. Oke, lagi kita lanjut ke subscribe di sini adalah ibaratnya CCTV untuk gudangnya. Jadi tiap data yang keluar atau masuk itu si subscribe ini langsung memberitahukan bahwa ada data yang keluar atau ada data yang masuk dari gudang. Ini ibarat CCTV lah. Oke, bagi teman-teman masih belum paham, jadi kita lanjut ke sini. Untuk membuat logiknya ya, jadi kita nanti akan membuat logik keranjang. Jadi namanya keranjang kalau di e-commerce gitu kan, itu kan pasti tempat kita menampung kita mau beli apa nih, produk-produk apa yang mau kita beli. Nah itu dimasukin ke keranjang gitu kan. Nah kalau di sini sama, kita masukin ke keranjang juga. Misalnya ada produk 1, produk 2, produk 3. Nah, setiap produk itu kita masukkan ke keranjang. Nah udah masukkan ke keranjang. Tapi si tadi itu si reducer sama si dispatchnya itu kemana? Nah jadi di sini. Jadi si reducer ini, jadi ini mekanismenya ibaratnya ya. Si keranjang ini adalah si store-nya, tempat penampung. Nah si reducernya ini ibaratnya robotnya lah. Nah ini mesin. Dan di sini nggak bisa gambar robot, jadi saya gambarin mesin aja. Nah ini mesinnya itu dia bergerak ke arah sana, bergerak ke arah sana, ke kanan. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, terus otomatis si item ini masuk ke keranjang kan. Nah untuk menggerakkan si reducer ini diperlukan si action. Nah kebetulan si action ini memberikan perintah arahnya ke kanan. Jadi si item ini masuk ke keranjang. Ya begitulah singkat ceritanya bagaimana si Redux ini bekerja. Jadi si action ngasih perintah, si reducer masukin ke store-nya. Si store menabung data, si subscribe itu mengamati datanya. Ya kita lanjut ke sini ya, kita bikin kerangkanya. Pertama kita di folder reducer ini kita buat yang namanya index.js. Di sini nanti dulu lah, kita bikin file dulu aja. Kita tadi kan butuh 3 kelompok data ya. Kita mengobrolkan 3 data ini. Di sini kita buat card reducers. Kita bikin reducer untuk si cardnya. Terus kita buat lagi produk lupa pakai S atau enggak ini. Kita membuat reducers. Kita lanjut ke sini. Nah, ini kan di sini ada card reducers untuk menampung data-data dari keranjang, order reducers untuk menampung data pesanan, data order ya. Terus ada product reducers untuk menampung data-data tadi itu. Data-data ininya, judul makanan apa segala macam itulah.
Nah, di sini kita buat ya. Kita buat lagi produk reducers.js. Di situ kita buat lagi order reducers.js. Nah, udah, kita balik lagi aja ke sini, kita coba semua. Ya, cut reducers. Kita copy, kita masukkan ke cut reducers. Di sini kita paste, kita save. Balik lagi ke atas, kita copy lagi product reducers, kita paste. Oke, lanjut order reducer juga kita pastein lagi. Nah, jadi kita kan tadi kan punya 3 kelompok reducer ya, 3 kelompok data ya. Nah, untuk menggabungkannya itu kita perlu namanya index.js. Nah, di sini kita akan mengimport combine reducers from reduct. Nah, kita import juga tuh. Tunggu. Jadi kita bikin ini dulu aja variabelnya, all reducers sama dengan all reducer sama dengan combine reducers. Kita masukin tuh yang tadi produk reducer. Oh iya, belum kita import dulu. Produk reducer from ini bisa nggak ya? Kita coba import cut reducers. Kita coba import lagi order reducers. Nah, ini mau tuh. Kita lanjut from product reducer. Nah, begini. Jadi tulis ya, produk sama dengan produk reducer, terus bawahnya kasih lagi cart reducers. Lanjut lagi order reducers. Habis itu kita export default all reducers. Nah, disitu kita masuk ke sini nih, masuk ke app. Kita masuk ke index. Di sini kita import create store from reduct create store. Create store sama import lagi. Kita import lagi provider from
React. Nah, React di sini tuh fungsinya buat kita biar bisa memakai si Redact ini ke dalam aplikasi React kita. Jadi ibaratnya menjembatani lah. Oke, kita lanjut ya. Kita bikin si store-nya. Variable store sama dengan create store. Oh iya, tadi reducer yang sudah kita gabungkan tadi kita import di sini. Reducers from store reducers. Jadi karena kita tadi nama file index.js ya, kita nggak perlu tulis di sini index.js, itu nggak perlu. Langsung aja reducers. Nah, ini udah kan. Terus lanjut nih, di sini kita bikin provider. Ini dikatasin. Oh, tunggu. Ini di dalam sini. Nah, habis itu kita kasih store sudah, kita cek apakah ada error. Kita refresh, nggak ada. Di sini kita lanjut bikin itunya ya, bikin actionnya. Ini tadi kita sudah ya. Lanjut membuat dispatch atau action. Di sini ini muncul lagi ya. Kita lanjut bikin action. Kita bikin file index ya. Di sini. Habis itu kita balik ke modulnya. Nah, di modul di ini kita isi dengan ini. Jadi ini perintah-perintahnya ya, perintah-perintah si robot reducernya tadi. Jadi kalau kita lihat lagi ke ininya, si reducernya ini, ya kayak ini logic sederhana ya untuk mengelola store tadi, state-nya ya. Ya gitulah. Mungkin teman-teman kalau yang nggak mudah langsung bisa chat aja di kolom chat. Kita balik lagi ke modul ya. Nah, di sini untuk menampilkan state produk ya, kita perlu yang namanya update dulu ke codingan kita. Kita langsung masuk ke ini. Kita masuk ke komponen produk di JS. Yang tadi ini. Langsung aja. Langsung aja kita pastekan di sini. Nah, ini mungkin biar teman-teman paham, nggak usah kupas-kupas dulu ya. Tapi jujur di sini rada bingungin dikit. Oke. Sini kita import dulu. Import use selector. Nah, di sini kita perlu view selector ini karena ya kita kan mau akses ke itunya kan, ke
ke state management ya kan, ke redaknya. Nah, untuk mengakses datanya kita perlu yang namanya use selector. Di situ kalau tadi kita teman-teman install extensionnya, jadi tinggal get use selector. Nah, otomatis buat kerangka kayak gini nih. Jadi kita di sini pakai, kita panggil state-nya, kita panggil produk ya. Produknya di sini saya pakai variabel apa ya? Produk. Oke, di sini saya menggunakan list produk. Kita samain aja, list produk, list selector. Nah, state, pilih tadi state-nya apa? State-nya kan tadi di sini loh. Nah, state-nya itu kita tuh isinya ini. Kita pilih mau data yang mana, data produk kah, apa data order, apa data card-nya. Nah, karena di sini kita butuhnya data produk, jadi di sini kita tulis produk, ada S-nya ya. Oke, jadi ini data produknya kita ganti data produk. Oh, list produk kan namanya. Oh iya, ini tuh untuk coba saja ya. Kita hitung dulu sebelum dicoba biar teman-teman paham. Kita coba tampilin dulu datanya. Jadi kita nggak perlu data yang ini lagi ya. Datanya langsung dari state kita. Nah, bisa teman-teman lihat datanya udah berubah ya dari state kita tadi. Oke, jadi ini pas dulu ya. Jadi ini di sini saya kasih kategori sel itu supaya si komponen produk ini tulisan judulnya itu bisa ganti-ganti, sama dia bisa menampilkan produknya itu berdasarkan kategorinya apa, atau enggak berdasarkan item itu sedang promo atau tidak gitu. Itu aja sih, simple. Oke, kita lanjut ke home.js. Pasti dong, home.js harus diubah juga. Mungkin kalau kita lihat kan ya masih kayak gini ya. Kita ubah. Kok sih ini? Nah, jadi tuh kalau teman-teman sadar ini urutannya beda ya. Ini pertama, jadi ini yang promo, enggak promo tapi yang paling populer nih. Nah, itulah. Terus kita bikin ini nih. Nah, di sini gue udah tampil ya, seperti datanya lah. Gitu. Oh iya,
Daftar menu juga perlu diupdate, ataupun daftar menu belum diupdate, update dulu. Tapes. Nah, jadi yang promo ini beda kan? Yang promo ini, yang kategori makanan ini hidangan penutup ini, minumannya ini. Jadi di sini ya ini ya, kita bisa ubah-ubah judulnya apa, terus mau kasih apa ya, itu yang ditampilkan yang promo doang atau enggak, terus bisa kita ubah kategorinya apa sesuai yang di komponen produknya tadi ya itu. Jadi intinya komponen produknya itu kerang apa ya, wadah buat nampilin makanannya ini bisa digunakan berkali-kali gitu. Oke, kita lanjut ke modulnya. Nah, di sini kita mulai membuat logic keranjang. Di sini lumayan main panjang lah. Jadi apa ya? Simpelnya itu kan item dimasukin ke keranjang. Jadi si keranjang itu buat menampung beberapa item. Nah, kalau ini tadi lah udah saya jelasin tadi. Oke, kita langsung ke detail, kita update codingannya. Full detail, kita cari halaman full detail. Kita paste saja. Nah, jadi di sini, oke, saya jelasin satu persatu. Jadi ini seperti tadi ya, kita ngambil data dari state manajemennya, dari Redux-nya. Terus ya ini buat state sementara lah, data sementara menggunakan use state. Nih ya, use state. Aduh, use state. Di sini ya untuk mengubah ini ya, mengubah jumlahnya. Ya biasa lah, cuman kalau di increment ya tambah 1, kalau decrement kurangi 1 udah. Nah, ini untuk mencari food, untuk mencari makanan, produknya tadi berdasarkan ID dari ID yang kita berikan. Kalau di sini kan, nah jadi dia untuk ID 3 dia pasti tampilnya ya coklat es ini. Kalau kita masukin ID-nya 4, yang muncul sirloin sticknya. Ya gitulah, buat nyari berdasarkan ID-nya. Nah, ini cuman ya penamaan ulang lah biar lebih gampang dipanggil. Ini logic add to cart. Oh, udah terang ya, sudah diberi pencerahan. Ini terang. Oke, ya jadi kalau dispatch kan, kalau misalnya kita tambah menggunakan action tadi, aslinya tuh dispatch huruf berawal buka, kita masukin tipenya, tipe actionnya apa, misal add card, terus habis itu kita masukin payloadnya. Payloadnya itu data yang akan diproses di reducersnya. Nah, ini datanya apa, terus itu dimasukin. Jadi ini sistemnya simple sih teman-teman. Mungkin ya pasti lah pernah dapat materi kuliah yang namanya stack atau queue. Ya itulah mungkin yang
yang struktur data atau apa ya makulnya ya pasti teman-teman udah pernah yang jurusan TI itu terutama mungkin ada yang dapat dosennya Bu Rina, nah itu pasti paham lah yang apa yang namanya stack sama queue. Kalau stack itu kita masuk ke data ya ya gitulah. Di sini kita sama kok sama. Kalau ini masuk dalam ya kayak stack lah mirip. Di sini kita nge-push. Jadi state awalnya itu kita push lagi dengan data baru. Jadi isinya keranjang itu tambah lagi isinya sesuai yang kita isi. Kita di mana tadi? Nah, kita di sini kan. Nah, ini undo. Bagus, nggak bisa diunduh. Nah, kita paste lagi aja. Baru kali ini saya nggak bisa mengunduh. Oke, udah kalau udah di save. Kita balik lagi ke modulnya. Kita cari file yang namanya card_item.js. Kita copy. Nah, ini komponen nih. Card_item itu komponen. Nah, ini kan. Kita nggak perlu data di sini lagi. Kita langsung ambil langsung ke dalam state-nya. Nah, ini kan. Kita ganti sama ini. Ngambil langsung. Oke. Kita balik lagi modulnya. Card. Kita buka halaman card di folder page. Kita update codingannya. Paste. Ini di sini cuman ya simple aja sih. Jadi kalau dia itemnya udah habis, dia tampil belum ada item. Tapi kalau ada itemnya nanti dia ngitung total harga berapa gitu. Oh iya, biar si ininya ya, si ini bisa update kalau ada keranjang ada isinya itu jadi 1 atau 2 3 gitu kan. Nah ini kita copy aja, kita update tuh si navbar.js nya, si komponen navbarnya kita update, kita kasih. Nah jadi dia ambil card list ya, isinya card itu versi state cardnya itu, data cardnya kita ambil, habis itu kita hitung panjangnya berapa, panjang datanya berapa. Dah, terus kita balik lagi ke modul ya. Oh udah, jadi kalau kita lihat aplikasi kita jadinya kayak gini nih. Iya, kita sudah bisa order. Kalau jam 10 nya, oh ini, nah ini kita ketemu bug nih. Mari kita selesaikan bugnya. Bug. Enggak masih cukup ya buat nyelesain bug ya. Bugnya. Oke. Kita ke vote details, kita masuk ke ini. Jadi masalahnya di sini, ya kalau ini nggak boleh sampai ganti ke apa ya,
Namanya apa sih kalau NaN tuh? Kita coba. Jadi dia nggak boleh nol. Lonceng sama dengan nol. Oke, ini harusnya udah sih. Sudah. Jadi kalau dia nol itu tombolnya otomatis disable. Jadi dia nggak mau ya. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan coklat es tapi yang pedas. Kita mau pesen 2. Nah, di sini langsung masuk tuh di keranjangnya. Nah, di keranjang misal kita hapus, ini belum bisa karena belum kita update codingannya. Card item. Card item berdasarkan ID. Oke, kita lihat ke modul dulu ya. Kita langsung desain dulu aja nih, biar enak. Kita langsung membuat logic order. Nah, biar bisa tampil kayak gini, jadi teman-teman masuk lagi ke kartnya, di update, codingannya, paste ya. Balik lagi ke modulnya. Habis itu teman-teman update juga check out to JS nya, halamannya di update ya. Kita buka di dalam folder page, Ctrl A, Ctrl V, paste. Nah, oke, kita coba. Mari kita coba. Oh, kalau bisa di refresh dulu ya. Refresh. Kita balik lagi. Kita pesan dan kalau kita hapus, ya dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Kita masuk ke card item. Tunggu. Saya kasih code yang sudah jadi aja. Card item. Padahal sama aslinya, nggak ada bedanya. Tapi kenapa ngebug? Oh iya, jadi dia tuh ngebug karena jadi kan di kalau di sini kan kita pencet itu kita pencet di kita pencet ya, kita pencet di icon ini, gambar tempat sampah ini, si on klik ini akan mendeteksi bahwa dia diklik. Nah, kalau dia diklik, dia akan mengeksekusi delete part, mengeksekusi function delete card item yang parameternya
ID itunya ya, ID dari item ya. Nah, di sini dia menggunakan dispatch ya. Dispatch itu kalau teman-teman tadi ingat itu adalah si robotnya ya. Robotnya untuk mengelola dan ya dia mengelola historinya lah. Nah ini kita memerintahkan remove card, tapi dia nggak ngerti dia nggak mau remove card karena kita cek lagi di sini. Karena di sini dia hmm, harus tahu perintahnya apa. Ini kan perintahnya si robotnya itu ya. Dia harus tahu perintahnya apa, tipe perintahnya apa. Nah, kebetulan tadi karena kita panggil function remove card itu, jadi kebetulan perintahnya itu remove card. Nah, karena perintahnya remove card, pasti kita ngirim ID dong. Nah, kita ngirim ID nih. Ngirim ID-nya itu kita masukin ke pilot. Habis itu dari itu baru ditangkap di sini. Nah, bukan di sini. Maaf. Nah, di sini. Di sini kan. Ini cuma filter doang lah. Di filter yang ID yang disebutkan itu tadi, jadi nggak tampil gitu. Jadi nggak jadi dihapus lah. Nah, itu kan tadi action.pilot.id. Nah, di sini mana tadi? Di sini kita ngasihnya pilotnya ini ID. Jadi salah kita. Kita harusnya kasih kurung. Nah, ini kasih kurung rawa. Kita cek lagi. Nah, pasti bisa. Buat teman-teman yang nggak merhatiin, pasti teman-teman bakal error ya. Ya nggak apa-apa lah. Biar pusing sendiri, biar belajar. Kita sendiri nggak merhatiin. Kita coba ya. Kita coba. Kita tes. Baru kita pesan. Nah, sukses. Yang saya pesan adalah nasi goreng ayam sama kentang. Harga totalnya 35.000. Dipesan oleh Akbar, nomor meja 10. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah berhasil membuat aplikasinya yang dari awal itu sudah dibuat UI-nya sama Mas Punto, udah dibuat tracing sama Mas Rias. Nah, begitu kita buat ini aplikasinya. Oke, ya sekian ya dari saya.